Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Konfirmasi kasus positif COVID-19 itu pernah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2021. Angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara. Keterisian tempat tidur di Wisma Atlet Kemayoran saat ini sudah berada di angka 75%. Sebuah video menunjukkan antrian sejumlah ambulans di depan rumah sakit darurat Wisma Atlet kembali mengalami lonjakan yang sempat turun ke angka 2.000 hingga 3.000-an kasus, kini kembali menyentuh 6.000-an kasus. Seberapa dahsyat pukulan gelombang COVID-19 selanjutnya ditentukan dengan sejauh mana komitmen penduduk di tanah air untuk mempersiapkan diri. Belum hilang dari ingatan kita bagaimana pandemi memukul ekonomi kita sepanjang 2020. Akankah hal itu kita izinkan terjadi lagi karena kelalaian menerapkan protokol kesehatan? Semoga saja tidak. Indonesia telah berduka. Dengan kasus yang kian meningkat, tidak semua mata dapat terbuka. Lebih dari 1 tahun kita hidup dengan virus berbahaya. Kasus ini sulit dihentikan. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Hai Uli, baik. Hai juga Uli. Oh my God. Teman-teman tahu nggak kalau misalkan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini tinggi juga ya? Hah? Tinggi? Emang naik lagi ya? Naik berapa emang? Nah, kemarin aku lihat nih di tanggal 21 Juni 2021 ada kasus baru sebanyak 14.536 jiwa dan meninggal sebanyak 294 jiwa. Wah, tinggi juga ya pertambahan kasusnya. Iya, jadi takut buat keluar rumah. Tapi guys, untung aja sekarang tuh pemerintah udah mulai melakukan vaksinasi ke masyarakat Indonesia ini. Walaupun emang belum merata sih, kayak masih diprioritaskan untuk kelompok-kelompok yang rentan. Contohnya kayak tenaga pendidik, tenaga kesehatan, sama orang-orang yang harus kerja di luar ruangan, di luar rumah gitu. Jadi kalau misal kita udah vaksin, itu kemungkinan kita untuk tertular COVID-19 itu jadi menurun. Dan kalau misalnya nih, worst scenario kita tertular, nanti tuh gejalanya bisa lebih ringan dan kemungkinan untuk sembuh kembali itu juga lebih besar. Jadi jangan lupa untuk vaksin ya. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Sampai saat ini, terdapat 7 jenis coronavirus yang berhasil diidentifikasi. Salah satunya adalah SARS-CoV, jenis virus yang menyebabkan sindrom pernafasan akut, MERS-CoV, jenis virus yang menyebabkan sindrom pernafasan di Timur Tengah, dan COVID-19, yang saat ini kita kenal dan telah merebak di seluruh penjuru dunia. Virus corona dapat menyebar dan menyerang manusia melalui media maupun melalui udara, seperti batuk dan bersin. COVID-19 yang saat ini menjadi penyebab pandemi memiliki gejala yang akan muncul dengan rata-rata 2 hingga 14 hari, terhitung setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Namun, saat ini vaksin hadir untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Vaksin bertujuan untuk mengurangi transisi penularan virus corona, menurunkan angka positif dan kematian, serta melindungi dan mendukung masyarakat untuk tetap produktif dengan tidak melupakan protokol kesehatan. Vaksin COVID-19 turut serta hadir dengan memberikan manfaat, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, serta mendorong terbentuknya herd immunity. Peran serta masyarakat juga berpengaruh dalam penyebaran COVID-19. Maka dari itu, anjuran physical distancing, penerapan 3M, serta menggunakan masker masih marak digalakkan oleh masyarakat. Saatnya Indonesia bangkit. Cegah COVID-19 dengan vaksin. Saya siap menerima vaksinasi COVID-19. Saya siap menerima vaksinasi COVID-19. Lindungi diri kini vaksinasi.